شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Ahad Al-Fardus Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asrafis sufara'il ilahiyyin Al-Abdil Mu'ayyad Rasulil Amjad Al-Ma'rufi fis sama'i bi Ahmada wa fi aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa la siyama baqiyatillahi ta'ala fi ardih Maulana sahibil asri waz zaman Ajjalallahu ta'ala farajau syarif. Saya muliakan hadratis sada wal asatidah wal hadirin wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha pemurah, pemberi kekuatan untuk setiap hambanya untuk menghidupkan malam-malam yang ada di tengah perjamuannya. Malam yang memiliki rahasia-rahasia yang sangat mulia dan keagungannya yang Allah tentukan di dalamnya rahasia dari keridhaannya dan Allah tentukan murkanya di antara bermaksiat kepadanya. Puji syukur yang tiada tara layak untuk kita terus ucapkan dan haturkan kepada Allah yang mana sampai pada saat ini dan kesempatan ini kita masih diberikan satu kekuatan hati, kesempatan dan kesehatan untuk mengenyam nikmatnya hidangan langit, hidangan ilahiyah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan ini betul-betul tidak ingin dan berkehendak untuk hamba-hambanya dalam keadaan yang suci. Setiap waktu Allah perkenankan dan Allah izinkan untuk dihamparkan kepada semua hamba-hambanya yang beriman untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan setiap gerak-gerik yang ada dan dilakukan pada bulan ini tatkala dalam satu koridor ketaatan, ini akan menjadikan satu akselerasi yang tidak dimiliki dan tidak dapat dilakukan di bulan-bulan lainnya. Kalau sekiranya kita bisa tahu dan mau bermakrifah kepada bulan ini, maka niscaya di penghujung dari hari-hari terakhir di bulan yang agung ini, kita akan meratapi dan akan menikmati setiap waktu yang berputar yang ada di tengah-tengah kita. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk membina dirinya, baik yang sebelumnya sebagai hamba yang menyandang predikat statusnya sebagai pendosa, yang memiliki dosa-dosa yang banyak memberatkan langkahnya, ibarat seperti dosa yang dipikul, ibarat seperti gunung yang begitu kokoh dan berat, dan sebanyak butir-butir pasir, sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Di bulan ini Allah perkenankan semuanya hambanya dalam keadaan terampuni. Allah bukakan dengan satu pintu rahmat yang dikenal dengan pintu taubah, bahwa Allah
sebagai zat yang tidak menyandang sifat maha pendendam atau maha sakit hati. Allah memiliki sifat-sifat yang mewakili dari keperkasaannya. Allah maha menghukum, Allah maha kuasa, Allah maha membalas, tapi Allah tidak menyandang sifat Allah maha sakit hati. Artinya bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh setiap makhluknya, ketika ia sadar, mendekat, kemudian bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya, dan Allah jadikan dia sebagai predikat hamba yang disayangi. Oleh sebab itulah Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah, berinabah kepada Allah, mendekat kepadanya dengan status dia sebagai hamba yang benar-benar menyesali dan kecewa terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Ikhwani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ke Mi'raj sampai ke hadirat yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepadanya dalam hadis qudsi, beliau ingin mengetahui tentang apa yang menjadi warisan dari puasa. Rasul bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, madza mirathus shaum?" Apa yang menjadi warisan dari ibadah puasa? Allah Subhanahu wa taala menjawab kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mirathus shaumi al-hikmah. Yang pertama, bahwa yang menjadi warisan pertama dari berpuasa adalah hikmah. Hikmah adalah sesuatu manakala seseorang melihat satu penyadaran, maka dia akan terpanggil dan berubah. Hikmah adalah satu kebenaran yang Allah hadirkan di depan hambanya, ketika ia melihatnya dia akan terpanggil. Hikmah adalah satu hakikat ketika orang-orang itu menyampaikan, maka ia telah melaksanakannya dan mempraktekannya. Artinya bahwa ada satu keselarasan dari ikrar dari yang hak, yaitu berupa hikmah, menuntut seseorang dengan kesadarannya itu untuk melakukannya. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengomentari terkait masalah undur maqal wala tandur ila man qal. Lihatlah apa yang diucapkan, namun jangan pernah lihat siapa yang mengucapkan. Pada satu batas hadis ini, bahwa setiap orang ketika mendengarkan satu kalimat untaian yang indah, sejatinya dia harus menerima dan mendengarkannya. Ya, siapapun yang dia mengucapkan dari hikmah keluar bahkan dari mulut seorang yang munafik sekalipun, ketika itu hikmah dan ucapan baik, maka kita harus mendengarkannya. Akan tetapi kita tidak tertuntut untuk melakukannya. Berbeda dengan orang yang dia menyandang status hakim, orang yang mendapatkan satu kesadaran dari hikmah tersebut, yaitu orang yang bijaksana. Artinya ketika dia menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan tentang kebenaran, maka akan terbuktikan dari sikap dan perilakunya bahwa ketika ia menyampaikan, ia telah melakukannya. Sehingga setiap apa yang dikatakan baik itu tidak selalu menuntut orang yang mendengarkan untuk melakukannya. Ya. Sehingga Al-Quran mengecam ketika kita menyampaikan sesuatu tapi kita tidak melaksanakannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dosanya besar, besar pembalasan Allah dan murkanya Allah ketika kalian menyampaikan sesuatu yang hak namun kalian tidak melakukannya. Intinya ada satu tuntutan seseorang ketika menyampaikan yang hak, karena itu adalah hikmah, maka dia harus menjalankannya. Ini adalah hikmah. Dalam ayat lain dikatakan bahwasannya fa'ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasan. Artinya ketika kita mengajak seseorang kepada jalannya Allah, yang pertama apa? Harus dengan hikmah. Hikmah artinya apa? Hakikat yang kita sampaikan, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buktikan bahwasannya apa? Kita bukan hanya sekedar berhenti pada batas ikrar lisan kita dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan. Artinya kita sudah selesai dan tuntas ketika kita melaksanakan dan menyampaikan satu tausiah, ya, berwasiat akan yang hak atau sesuatu yang mengikat seseorang akan kesabaran, maka itu harus sudah selesai dan clear terhadap orang yang menyampaikannya. Sehingga yang pertama adalah hikmah. Karena ketika seseorang mendengarkan hikmah, kata Imam Ali rahimallahu mra'an,
sami'a hukman fawa'a. Semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan hikmah kemudian dia tersadarkan. Artinya kalimat atau untayan-untayan dari hak yang mewakili dari kebenaran, hakikat, ajaran Islam, ajaran Ahlul Bait, ajaran Rasulullah SAW itu akan memiliki satu nisbah, yaitu nisbah yang akan membawa kepada hidayah kepada orang yang mendengarkan. Berbeda dengan orang yang siapa saja dia bisa menyampaikan kalimat-kalimat. Karena hal ini juga disampaikan oleh Imam Ali bahwasanya ma'aktsarul ibar wa aqallal i'tibar. Alangkah banyaknya quotes-quotes yang bijak. Kalau kita sekarang mungkin sering lihat dari medsos, orang semua bisa menyampaikan kalimat untaian dari Ahlul Bait. Kata Imam Ali apa? Ma'aktsarul ibar. Alangkah banyaknya ibar. Quotes-quotes untaian kebaikan. Tapi Imam Ali mengatakan apa? Wa aqallal i'tibar. Tapi sedikit orang yang mengambil pelajaran. Sedikit orang yang menunaikan hak dari ilmu yang disampaikan. Ini salah satu hal yang menjadi harus kita pegang. Nah, puasa karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hambanya bahkan dalam keadaan bernafas dihitung tasbih. Ya, bahkan setiap doa mustajab dan dalam keadaan istirahat karena lelah Allah hitung sebagai ibadah. Artinya Allah melihat setiap gerik-gerik hambanya di bulan ini dalam keadaan suci. Sehingga puasa adalah salah satu olahraga jiwa kita yang dalam rangka untuk mensucikan apa yang menyangkut di jasad seorang hamba dan juga di dalam hati seorang hamba. Imam Ja'far mengatakan bahwasanya shaumul qalbi khairun minan shaumil lisan. Puasa hati itu lebih afdol, lebih baik daripada puasa lidah. Wa shaumul lisan afdol min shaumil batan. Dan sementara puasa lidah, lisan ini lebih utama daripada puasa perut. Artinya ada gradasi dan tingkatan yang menjelaskan ternyata puasa perut yang sifatnya jasad itu adalah puasa yang tingkatannya paling awal, paling dasar. Sehingga ketika orang mampu selesai dalam keadaan ia mampu mengontrol dari sesuatu yang menjadikan batasan-batasan yang berkaitan dari fikih, melarang atau mencegah orang itu makan, mulai dari fajar sampai nanti ketika maghrib, ya, tenggelamnya matahari. Ini adalah satu rentetan, satu kondisi gimana ketika seseorang itu mampu Allah kontrol dirinya untuk membersihkan dari apa yang biasa masuk kepada jiwanya, kepada jasadnya. Karena seseorang itu harus melihat apa yang dia makan. Makanan yang masuk ke dalam jiwa, ke dalam tubuh manusia, kemudian tumbuh daging itu berkaitan erat dengan kehalalan dan haramnya. Sehingga kecondongan seseorang ketika dia berbuatan untuk melakukan terpanggil dengan perbuatan yang soleh, yang baik berkaitan dari apa yang dia makan. Begitu juga terkait hal-hal yang sifatnya haram. Ketika seseorang itu susah untuk terpanggil dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan ketika Allah memanggilnya, nabinya menyuruhnya, kemudian dia bermalas-malasan untuk bangun. Ya, dalam keadaan panggilan ilahi, pertemuan yang 5 kali, Allah berikan kesempatan yang sangat luas untuk berjumpa Allah dalam sholat. Kemudian dia malah justru bermalas-malasan. Perlu kita mengevaluasi bahwa ada sesuatu yang salah yang masuk dalam tubuh kita. Nah, puasa ini adalah salah satu cara Allah atau metode Allah menjadikan training kepada hamba-hambanya untuk apa? Menghilangkan satu ikatan-ikatan yang akan apa? Menjadikan dia terdampak pada pengaruh buruk. Sehingga ketika ini selesai dia akan naik kepada tingkatan yaitu mengontrol lisan yang lebih berat lagi. Yang bisa merusak satu pahala roh atau kaitan yang dilakukan dari puasa fisik atau puasa perut tadi. Dengan cara kita mungkin menggunjing, menghibah orang, memfitnah orang, membicarakan kejelekan orang, sehingga akan ruh dari puasa itu hilang. Sehingga orang hanya akan merasakan lapar dan dahaga ketika ia berpuasa. Tapi ada yang lebih berat lagi yaitu martabatnya yaitu adalah puasa hati. Lebih berat daripada sekedar mengontrol laparnya perut dan juga lisan, karena hati adalah tempatnya atau wadahnya ketika seseorang dititipkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ma'rifah, yakin, hikmah berkaitan dengan kesadaran yang sifatnya adalah intuitif atau hati. Sehingga puasa hati tentunya akan menjadikan hamba betul-betul sampai kepada kesadaran yang dikatakan hikmah. Puasa akan melahirkan hikmah. Lalu katanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wal hikmatu, adapun hikmah turithul ma'rifah. Hikmah tadi itu akan menghantarkan seseorang itu kepada satu warisan yang disebut dengan ma'rifat.
Nah, seseorang itu akan tahu tentang kemuliaan bulan Ramadan ketika ia mampu bermakrifat dengan baik terhadap bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita cuma mengatakan telah datang Ramadan, ya. Kita sekarang sedang Ramadan dan kemudian ntar lagi Ramadan akan pergi. Bukan, jangan sampai katakan seperti itu. Sampai etikanya sama Rasulullah itu dijaga. Artinya apa? Untuk sampai kepada satu tahap hikmah dan kemudian naik kepada satu kesadaran yang disebut ma'rifat tadi, ada satu adab dan etika yang betul-betul harus dikondisikan. Artinya apa? Dengan banyaknya ibadah yang diberikan kepada kita kemudahan-kemudahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketika kita mengenalinya dengan ma'rifat akan menghantarkan kita kepada satu kesaksian. Bukan kesadaran lebih, satu kesaksian. Kesaksian yang apa? Yang katanya Allah mengatakan wa ammal ma'rifatu turithul yakin. Yang kesaksian tadi akan menghadirkan kita, pandangan kita kepada satu apa? Realitas keyakinan kita. Baru dikatakan sama Allah. Katakan seperti ini. Fa idastaiqanal 'abdu la yubali kaifa asbah bi usrin am yusrin. Kalau orang tadi sudah sampai, seorang hamba tadi sampai pada tahap keyakinan, dia nggak pernah gusar terhadap apa? Terhadap apa yang menyangkut kehidupan dia. Entah itu dalam keadaan yang sulit, menyulitkan, atau sesuatu yang sedang hinggap berupa kenikmatan di kehidupannya. Artinya dia tidak memiliki satu kondisi yang zigzag, yang naik turun seperti kurvanya kripto atau forex, ya, atau bahkan turun terus seperti kripto yang sekarang, turun semakin turun dan kemudian habis. Tidak seperti itu. Dia akan stabil berada di atas. Keyakinan adalah satu kesaksian diri terhadap apa? Terhadap satu keindahannya Allah Subhanahu wa taala ketika hadir, dan ini hanya bisa dicapai pertamanya dengan berpuasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesempatan kita di 5 hari terakhir ini, yang menjadi satu suasana yang Allah turunkan sebagai suasana surga, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dengan satu bentuk yang sangat indah. Ketika kita mampu melewati satu kondisi keimanan yang baik dan lulus dengan ujian-ujian dalam taat kepada Allah, akan menjadikan satu kondisi yang upgrade dalam keimanan kita, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai kepada bulan yang Syawal dengan keadaan kita seperti terhitung lahir dari rahim ibu kita. Satu kondisi yang tidak kita dapatkan dan tidak didapatkan dari agama-agama samawi yang lainnya, bahwa puasa khususnya ketika malam, di dalamnya ada malam Al-Qadar, hanya bisa didapatkan kemuliaan oleh umat yang berada di zaman dan memegang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi satu kecemburuan dari Nabi Musa alaihissalam ketika berkhulwat berjumpa Allah. Permohonan Nabi Musa ingin diberikan satu ibadah yang bisa menghantarkan satu makom kedekatannya kepada Allah. Namun jawaban Allah apa? Bahwa kedekatanku dengan hambaku hanya dapat diraih di malam Lailatul Qadar. Artinya Nabi Musa tidak mampu mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar karena apa? Tidak memiliki kesempatan untuk hidup di zaman dan di bawah ajaran Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah meruginya ketika kita yang menjadi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki segala macam kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita melalaikannya. Sehingga ini yang menjadi ultimatum dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia yang paling merugi adalah manusia yang tidak mendapatkan ghufrannya Allah, ampunan Allah. Karena rahmat Allah yang paling murah untuk didapatkan adalah ampunannya Allah. Di bulan ini adalah pintu yang paling besar, yang mudah dimasuki oleh hamba-hambanya, adalah pintu taubahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan satu rahmat yang menghantarkan kita kepada ridhonya dan ampunannya, sehingga kita setahun ke depan mampu melangkahkan kaki dengan lembaran yang suci dan dapat menjadikan satu kondisi kualitas keimanan dan ibadah kita yang sangat baik dan berbeda dengan tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita mengamati bahwa dari apa yang Allah berikan dengan ibadah-ibadah ini, maka kita akan dapat
satu kesimpulan, yaitu bahwa mendekat kepada Allah hanya didapatkan dengan jalur ketaatan, itoah atau to'ah. Khususnya ketika malam ini saya mendapatkan satu tema, yaitu berkaitan tentang masalah kepemimpinan terkait masalah pemuda di tengah masyarakat. Artinya bahwa ketika kita mau tahu terhadap ibadah, bukan hanya sekedar menseleksi ibadah-ibadah yang mudah kita lakukan, atau hanya sekedar kita membuat program untuk melakukan ibadah-ibadah karena memang kita mengharap ampunan, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu hal yang kita bangun, yaitu berkenaan tentang kesadaran dan kesaksian kita terkait masalah hikmah, ma'rifah, dan juga masalah yakin kita tadi, bahwa sejatinya kita akan menemukan bahwa ada satu sistem yang dibangun antara hamba dengan Tuhannya melalui jalur ketaatan. Dan ketaatan ini adalah jalur bagaimana ketika seorang hamba hendak hidup terpimpin di hadapan Tuhannya, menghamba, beribadah, melakukan sujud dan ruku, mengintenkan waktu, mengitharkan waktu-waktu tidurnya di waktu malam, itu kita akan mendapati satu uluran tali yang sangat kuat bahwa kita sedang menjalin organisasi dengan Tuhan kita, dengan organisasi yang sakral. Entah itu urusannya terkait masalah personal pribadi ataukah hubungannya dengan sesama manusia pada hamba-hambanya yang lebih luas. Khususnya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan, yaitu kesempatan yang terkuat di fase-fase mudanya, di masa-fase energiknya terkait masalah ini, sebagai masa-masa yang sangat vital, yang sangat menentukan seorang hamba, sehingga ketika ia masuk kepada usia matangnya, itu sangat berkaitan bagaimana ia melewati dan membina dirinya dan karakternya di hadapan Allah ketika masa mudanya. Dikatakan di dalam Al-Quran terkait masalah ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Bahwasannya Allah adalah zat yang menciptakan kalian manusia ciptaannya, yaitu yang berasal muasal dari satu yang sangat lemah. Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah ketika kita masih membutuhkan tuntunan dan bantuan atau exercise yang diajarkan dari kedua orang tua kita. Mulai dari mengeja, berjalan, merambat, ya, merangkak, kemudian kita bisa makan dan sampai kita bisa mandiri. Dalam keadaan lemah. Ya. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian ketika kita sudah melewati satu fase pertama, yaitu dari bentuk yang sangat lemah tadi, kita masuk di fase-fase yang sangat menentukan, yaitu kuwah, yaitu kuat, di fase kuat. Dalam hal ini semua sepakat bahwa ini adalah masa-masa ketika seseorang masuk usia remaja sampai usia-usia 40. Ya, karena 40 adalah fase terakhir di mana orang itu selesai dalam urusan pembentukan karakternya. Sehingga ketika mencapai usia 40, maka susah orang akan merubah watak dan sifatnya kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bawah usia remaja, yaitu di masa-masa remaja di bawah usia 40, ini akan menjadikan satu kekuatan yang berbeda, di mana seseorang itu betul-betul mampu menata karir pribadi seseorang tadi, mulai dari perkara-perkara yang baik, sifat-sifat mulia, berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membina diri dengan gemar dan gembira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki satu kesadaran, yaitu kegembiraan ketika ia mendapatkan satu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan membentuk dengan satu karakter manusia yang sangat luar biasa. Dan ini memiliki satu dampak apa? Di tengah masyarakat. Al-Quran sangat mengutamakan hal ini, bahwasanya seolah-olah bahkan ketika orang itu mampu atau berhasil menghidupkan satu jiwa, faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Kalau sekiranya bahkan satu saja, sekiranya dia bisa mampu menghidupkan jiwa, kemudian menjadi satu jiwa yang hidup dan menghidupkan, maka Allah hitung seolah-olah dia telah menghidupkan berapa? Manusia seluruhnya. Ada satu dampak dari kualitas meskipun hanya sedikit, mampu menghadirkan satu impact yang sangat luar biasa. Nah, ini kesadaran khususnya di bulan Ramadan, banyak dan sering-sering kita harus memahami terkait
habitat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan jamuan ini, harus kita jadikan doa-doa yang mustajab itu agar kita sampai kepada satu titik kita berada dalam satu kesaksian akan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali seseorang itu jauh dikarenakan apa? Menjadi satu korban dari program-program musuh. Yang musuh itu bisa kita sebut pertama adalah setan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu makhluk yang suka mengwaswasa, membisikkan segala sesuatu yang buruk di hati manusia. Apakah dari setan saja, apa dari bangsa jin saja? Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin ada juga, manusia juga ada. Artinya apa? Meskipun tanpa kehadiran jin atau bangsa setan, bisa jadi lingkungan itu tadi ketika buruk akan membawa seseorang kepada satu jalur yang buruk juga. Nah, khususnya di masa muda ini perlu sangat atensi, perhatian dari orang tua yang memiliki satu pengalaman hidup yang lebih bijak, secara usia lebih matang, memiliki satu ilmu yang didapatkan dari pengalaman kehidupan, memberikan satu atensi yang besar kepada anak-anak mudanya. Supaya apa? Supaya anak muda ini lebih mudah untuk diarahkan, untuk dibentuk. Karena Imam Ja'far sangat mencintai pemuda, dikarenakan para pemuda ini sangat mudah untuk diarahkan menuju kepada arah kebaikan. Ketika dipanggil untuk datang menuju kepada satu barisan kebaikan akan lebih mudah ketimbang manusia-manusia yang telah lewat fase dari muda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Nah, tapi setelah fase kuat tadi itu kita akan kembali kepada fase lemah. Ya, artinya cuma ada satu kesempatan kekuatan tadi itu, yaitu masa pembentukan, yaitu daerah masa emas muda, di masa mudanya. Karena setelah usai masa lewat masa itu yang menjadi kesempatan tadi, kesempatan untuk dia membina diri, maka Allah akan cabut dari kenikmatan itu, dia akan renta. Meskipun semangatnya adalah semangat yang masih berkobar-kobar dan semangatnya juga masih seperti anak-anak muda. Namun secara fisik ya sudah tidak mampu ditopang, tidak bisa mengimbangi dengan fisik anak muda. Para ulama, rabbani, para alim, ya, wali-wali yang samawi itu mereka memiliki semangat yang mungkin jauh lebih kuat dari para pemuda. Namun secara fisik mereka sudah renta. Sehingga sangat jarang kalau kita melihat orang-orang yang aktif di jabhat atau di front perang berjihad itu, orang-orang tua jarang mereka turun di front. Mereka sebagai penasehat, ya, sebagai pengawas, pembina rohani. Karena dulunya masih muda mereka turun. Kenapa? Karena dari masalah pandangan secara fisik, ya, gangguan-gangguan lingkungan yang ada sudah tidak kondusif dan tidak mendukung. Nah, kepemimpinan ini bisa diraih ketika apa? Ketika kita betul-betul mampu sampai kepada satu tahap kesadaran kita memiliki satu apa? Kesadaran kepeloporan terhadap agen-agen kebaikan kita. Sebagai pengikut Ahlul Bait, kita memiliki tugas untuk menyampaikan hikmah dan ilmunya Ahlul Bait. Enggak selesai hanya di kita. Ahlul Bait tidak pernah memonopoli kebenaran hanya selesai dan tuntas kepada keluarganya saja, tetapi kepada masyarakat yang luas. Khususnya yaitu terkait masalah hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala pernah membanggakan, artinya membanggakan di hadapan para malaikatnya, ciptaannya yang suci, ciptaannya tidak memiliki syahwat, ciptaan yang hanya diciptakan untuk menyembah dan mengkuduskan Allah, bertasbih atas namanya Allah setiap waktu. Namun Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbu syab alladhi yufni syababahu fi ta'atillah. Kembali ke taat lagi tadi, bahwasanya sesungguhnya Allah itu sangat mencintai terhadap hamba-hambanya yang masih muda, tapi ia membelanjakan usianya, menghabiskan usianya dalam ketaatan. Ketaatan tadi yang dalam awal mukadimah saya singgung, bahwa kata kuncinya ketika seseorang ingin membina satu karakter yang memiliki ciri leadership yang kuat, maka dia pertama kali harus memiliki ikatan ketaatan kepada Allah yang sangat kuat. Sehingga kita akan sampai pada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini memiliki satu kaitan. Jadi ketaatan bukan berhenti di Allah, tapi taat itu juga harus turun juga kepada Ar-Rasul, karena beliau adalah menir-menirnya Allah, duta-dutanya Allah untuk apa? Bermasyarakat. Enggak bisa orang itu menciptakan satu teori terobosan yang dia tidak lahir dari kabar-kabar langit.
menciptakan satu penemuan ilmiah dalam kultur atau komunitas-komunitas tertentu, kemudian menghasilkan satu hukum sosial tertentu tanpa dengan mengambil satu ajaran-ajaran langit, itu mustahil. Yang ada adalah bangunan yang sangat rapuh, yang sangat keropos dan menghasilkan satu kontrak sosial yang kacau. Dan itu sudah dibuktikan. Setiap embel-embel atau identitas masyarakat yang terputus dari ajaran-ajaran langit, maka berujung kepada satu ketidakseimbangan dalam bermasyarakat. Seringkali mungkin anak-anak ketika kuliah dia akan menghafal nama-nama orang keren dari barat yang memiliki kaitan dengan pemahaman yang ke kiri-kirian atau sekalinya ke kanan-kananan yang sangat ekstrim. Ya, khususnya orang-orang yang di Amerika Latin memiliki satu perjuangan yang humanity ibaratnya. Cuman pemahaman seperti ini itu selesai. Tidak memiliki satu dampak ruh apa-apa kepada pelakunya. Mungkin keren ketika dalam satu pembahasan yang dalam satu ruang lingkup yaitu sosialis. Ya, pembicaraan sosialis keren. Tapi ketika kita bicara tentang masalah hal yang menuntut lebih dari sekedar kemanusiaan, kita nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Akan mencari-cari satu alasan dari jalur penelitian, science. Gimana caranya supaya ini tidak sama dengan ajaran samawi, tidak sama dengan Al-Quran, tidak sama dengan kitab-kitab langit. Berusaha mencari satu pembenaran tertentu. Dan ini yang terkadang menjadi satu riskan seseorang yang bisa jadi terlahir dari orang tua yang ahlul bait, tapi anak-anaknya ke kiri-kirian atau tidak mengenal ahlul bait. Karena ada satu atensi yang terputus. Perhatian yang tidak sampai kepada anak-anaknya, sehingga apa? Pemuda-pemuda yang tumbuh seharusnya melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya dan komunitas orang tuanya yang menganut mazhab ahlul bait, sehingga terputus dan berhenti. Makanya nggak heran banyak di majelis-majelis seperti ini di bulan Ramadan sepi. Yang ramai orang-orang yang sudah usia senja. Anak-anak mudanya apa? Tidak terpanggil. Kenapa? Orang tuanya kurang memiliki satu perhatian kepada anaknya. Ini jawaban, bukan hanya sekedar tuduhan. Jawaban yang ada di tengah-tengah fakta yang tidak bisa kita elakkan. Terkait untuk hal-hal yang sifatnya akidah, keimanan, agama, orang cenderung akan menghindar. Ada satu kesalahan dalam memberikan satu pembinaan. Sehingga kita nggak bisa menyalahkan anak-anak yang masih muda yang ada di lingkungan kita. Melainkan apa? Kita yang memiliki satu kesadaran belum mampu menjaga atau memagari anak-anak kita. Sehingga apa? Kita terjerat. Kalaupun soleh, yang soleh ya kita. Anak kita nggak ikut. Ya, yang ada kalau nggak sesuai sama kita mencibir. Kamu gimana sih kok nggak sholat? Kamu gimana sih nggak ngaji Al-Quran? Kamu gimana? Isinya cuman kamu gimana? Tapi kita tidak pernah terpikir sebagai orang tua bagaimana kita merangkul dia seolah-olah dia adalah sesuatu yang kita bina dan kita rajut ketaatannya bersama dalam keluarga kita untuk mendekat bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang terfikirkan. Kalaupun ada nggak banyak, kalaupun ada nggak berani menularkan, menyampaikan nggak berani. Sehingga setiap majelis-majelis ilmu di malam-malam Ramadan isinya hanya tausiah yang sifatnya akhlak. Tapi sangat jarang ketika mengkritisi tentang kondisi yang terjadi di kehidupan sosial kita. Entah mungkin gak enak, entah mungkin sungkan, atau mungkin merasa tidak pantas menyampaikannya karena mungkin khawatir akan menyinggung. Namun bahwasannya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar memperhatikan masalah ketersinggungan seseorang atau hati seseorang, melainkan yang dibawa adalah satu perubahan. Khususnya ketika kita mengharapkan terhadap benih-benih muda dari anak-anak kita, dari adik-adik kita untuk tumbuh dan mampu melanjutkan satu perjuangan, yaitu perjuangan ahlul bait. Dan supaya tidak terhenti, kita harus memiliki satu perjuangan yang sama dan sefrekuensi meskipun usia kita berbeda. Ini yang harus kita pahami. Bahwasannya para anbiya, mereka mengemban satu kepemimpinan, membawa dakwah dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia yang muda. Tidak ada nabi yang mengambil tugas misi atau mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan usia expired atau sudah senja. Tidak ada. Mereka sudah tampil di tengah masyarakat dan sudah berjibaku, sudah fight dari awal, yaitu ketika usia muda.
Dan di usia muda sudah sampai pada satu derajat yakin. Sehingga kondisi susah atau kondisi yang dalam keadaan kategori orang itu bahagia atau senang atau ringan di hadapan dia, itu semua menjadi hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan dia. Konsekuensi yang akan tertuntut dari dakwah adalah sedikitnya penolong, banyaknya pencibir, banyaknya pengkritik. Konsekuensi karena penolong hak itu pasti sedikit. Udah Allah kasih tahu kok. Fakamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsira. Sedikit kelompok sedikit mengalahkan banyak itu artinya yang hak itu sedikit. Atau ketika Allah berbicara tentang orang hamba-hamba yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyash, yang bersyukur itu apa? Sedikit, jangan mengharapkan banyak. Jadi harus ada satu kesenangan dan kebanggaan tersendiri ketika anak-anak muda itu bisa tampil dan menjadi front terdepan, mengambil satu taklif, menghidupkan apa? Majelis-majelis ilmu. Karena mereka ketika berkhidmat membutuhkan satu tuntunan yang bernama ilmu, arahan. Sehingga apa? Memiliki basirah. Enggak sembarangan, enggak serampangan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kemudian akan berefek kepada satu status etika di mata orang-orang yang sudah dewasa itu tidak lumrah, tidak normal, tidak beradab misalnya. Hal-hal ini yang perlu dibangun, perlu diramaikan. Ya. Nabi Allah Ismail ketika beliau mengambil satu taklif amanat dari Allah untuk mengambil satu musibah yang besar di mata kita, yaitu dengan berkorban di usia yang masih muda. Nabi Allah Ibrahim selaku ayahanda Nabi Ismail juga seperti itu. Ketika menghancurkan berhala-berhala, Al-Quran mengatakan adalah usianya masih muda. Ya. Dikatakan bahwasanya apa? Qalu sami'na fatan yudhkaru wa yuqalu lahu Ibrahim. Yang kami dengar katanya orang-orang itu ada anak muda yang disebut-sebut dan dipanggil namanya Ibrahim, masih muda. Memiliki satu kekuatan. Itu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, menghancurkan kerajaan Fir'aun dengan usia yang masih muda, bukan dalam keadaan yang sudah tua. Mencerabut arogansi dari Fir'aun dalam keadaan masih usia muda, produktif. Nabi Isa juga seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para a'immah semua mengambil misi keimamahan mereka di usia yang masih muda. Bahkan Al-Imam Sahibul Asri wa Zaman yang usianya sudah 1000 tahun lebih, nanti ketika diduhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rupa yang masih muda, dikatakan memang usianya tua, tapi dalam bentuk kurang lebih dengan perawakan usia kurang dari 40 tahun, dikatakan 33, ada yang mengatakan 32, ada yang mengatakan 30. Berbeda orang menyebut. Tapi ada riwayat. Artinya apa? Mewakili dari satu kekuatan, simbol kekuatan. Tidak bisa dielakkan, usia segitulah usia yang membawa satu pergerakan yang kuat. Nah kita, khususnya ketika malam-malam Ramadan, Ahlul Bait ini menghadiahkan kepada kita doa yang sangat luar biasa pada doa iftitah. Kalau kita mau tahu, puasa tanpa keberadaan mahdiisme atau mahdawiyah itu hampa. Kita tahu kalau kita baca, kita selami isinya yang ada di doa iftitah itu, khususnya di bagian-bagian akhir. Itu akan berbicara tentang keimaman, kewilayahan a'immah. Wabil khusus ketika masuk kepada Al-Imam Mahdi, di situ banyak sekali doa-doa yang berkaitan tentang keimam Mahdian. Bahwa seseorang ketika melewati bulan-bulan, hari-hari di bulan Ramadan ini, ketika sampai pada puncaknya di malam Lailatul Qadar, yang mana setiap amal manusia selama 1 tahun disodorkan dan ditunjukkan kepada Sahibul Asri wa Zaman, tidak memiliki efek apa-apa. Ketika ia melewati hari-hari itu tanpa menghadirkan sisi mahdawiyah dalam kehidupannya. Wilayah sesuatu yang niscaya di hadapan kita. Kita berpuasa Ramadan tanpa kehadiran mahdawiyah, ibarat kita sholat tidak dengan berwudu.
Ya, bertakwa tapi tidak memiliki kesadaran berwilayah. Puasa dapat takwa tapi takwa kita enggak memiliki kesadaran wilayah atau mahdawiyah sama sekali. Sehingga ya ibadah saja. Tidak ada efek mujahadahnya sama sekali. Khususnya ketika kita melihat kepada sisi-sisi kepemudaan kita, yang mana satu-satunya yang menjadi bahtera untuk menggerakkan anak-anak muda ini adalah apa yang ditawarkan dalam kontrak sosial ideologi samawi ini. Apa yang paling menarik? Mahdawiyah. Terbukti para pemuda yang ada di Timur Tengah, orang-orang yang dia melabeli dirinya sebagai basiji, menyebut dirinya sebagai basiji, orang-orang masih muda. Anak-anak muda mereka hadir di masjid-masjid, mereka membersihkan masjid, mereka mentakmirkan, memakmurkan Husainiyah, itu anak-anak muda semua. Kelihatannya seperti berandal di jalan, tapi mereka memiliki satu apa? Satu cover yang berbeda ketika masuk ke rumahnya Imam Husain. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang berada di front terdepan yang ada di Hizbullah bukan orang tua. Komandannya orang yang memiliki pengalaman, tapi untuk urusan terkait masalah kekuatan yang ditakuti, produktivitas dalam menghasilkan drone, mampu menyamai atau sekalam dalam satu status muadalah, persamaan dalam militer, anak-anak muda. Anak-anak muda yang mereka sekolah di Paris, sekolah di Amerika, sekolah di Eropa, tapi pulang dengan apa? Dengan kesetiaan kepada negaranya, bukan justru kemudian kerja untuk Amerika atau kepada negara-negara barat. Kenapa? Mereka selalu menghadirkan di setiap waktu mereka dengan nafas-nafas mahdawiyah. 30 hari wala pernah kita menyebut nama Imam Mahdi. Gak pernah kita mengatakan Yabnal Hasan Ruhi Fidak. Atau satu hari kita mojok menyediakan waktu 5 menit saja kita berevaluasi dengan mengadu sesuatu kepada Imam Zaman. Terkait anak kita, terkait urusan pribadi kita, terkait rumah tangga kita, terkait saudara-saudara kita. Kita bahkan tidak pernah berbicara tentang hal semacam ini. Sehingga yang menjadi korban apa? Yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita. Di saat musuh itu getol, merusak, mendistorsi, menghadirkan satu inovasi terobosan baru dengan atas nama kecanggihan dan teknologi, membius anak-anak muda kita dari kecil. Baru usia kecil sudah ditampani oleh musuh. Baru lahir dari kecil, karena kita nggak memiliki keawasan atau kewaspadaan kepada anak-anak kita, dari kecil sudah ada gadget, udah lalai, udah tantrum, udah nggak mau bisa dikasih tahu ya. Dikit-dikit YouTube, dikit-dikit game. Dari usia kecil kita nggak pernah sadar musuh betul-betul menyuguhkan ancaman sampai ke hadapan anak-anak kita yang baru lahir. Belum kenal Allah, belum kenal sholat, sudah kenal gadget. Ya lebih daripada itu, usia waktu produktif mati. Yang lebih melucu lagi apa? Usia senja ketika seharusnya semakin dekat kepada Allah, sekarang dikanak-kanakan dan di-downgrade kualitasnya menjadi anak-anak dengan apa? Aktif kepada gadgetnya. Hadir di Husainiyah, tapi main game. WhatsApp tidak selesai. Balas seolah-olah besok, antar lagi mau kiamat, jadi tidak ada waktu lagi. Ya kan? Ini menjadi ini fakta. Nah, kepemimpinan dari anak-anak muda itu diperlukan untuk masalah sisi ruhaniah seperti ini. Nah, kalau kita tidak memiliki satu kesadaran terkait masalah pembinaan di masyarakat, percuma kita akan berbicara apa. 10 tahun ke depan kita mau berbicara apa komunitas kita? 20 tahun ke depan selesai. Kita akan menyaksikan generasi-generasi pemuda yang mereka kenal Imam Mahdi tapi mereka enggak mau dipanggil imamnya. Ya ini katanya Imam Ja'far, kalau sekiranya nanti di akhir zaman orang yang mereka di masa gaibnya menyeru nama Imam Mahdi seolah-olah sebagai penanti sejati, nanti ketika kehadirannya dia pertama kali yang lari. Pertama kali yang apa? Mengingkari apa? Mengingkari kehadiran Imam Mahdi, apalagi Imam Mahdi hadir dalam keadaan wujud yang sangat muda, sangat energik. Akan mengingkari, mencari satu alasan bukan Imam Mahdi, mengingkari. Ya, bahkan lari daripada panggilan Sohibal Asri wa Zaman, urusan masalah hati tadi. Urusan masalah hati. Dan bulan seperti ini, di hari-hari yang berkualitas semacam ini, yang menjadikan kita justru mampu membina diri kita betul-betul dalam masa penantian. Buka baca doa iftitah, semua 80% isinya adalah berbicara tentang Mahdawiyah. Mau bicara masalah apa?
Masalah keimaman dijelaskan. Masalah kita ngeluh terhadap sedikitnya penolong, banyaknya musuh. Terkait apa yang kita adukan? Untuk siapa? Allahumma inna nasku faqda nabina. Kehilangan nabi kita, nggak punya nabi tengah-tengah kita. Siapa yang hadir di tengah-tengah kita? Kemudian kita mengharap adanya apa? Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah. Ya Allah, kita betul-betul mengharap kepadamu, mendambakan dengan hadirnya apa? Daulah karimah, kepemimpinan yang mulia. Siapa kepemimpinan mulia? Apakah bukan Mahdawiyah di situ? Gak ada nilai Mahdawiyah kah di situ? Tu'izzu bihal Islam wa ahla. Yang kepemimpinan tersebut akan menghantarkan masyarakat ini kepada apa? Kemuliaan Islam wa ahlahu, dan juga para pemeluknya. Wa tudzillu bihanifaq wa ahlah, dan mengenyahkan, mempermalukan, merendahkan kemunafikan dan orang-orang yang menyandang status munafik tersebut. Sehingga kembali lagi bahwa para pemuda adalah harapan dari komunitas dan bangsa ini. Bangsa yang memiliki ideologi Ahlul Bait, masyarakat yang memiliki ideologi Mahdawiyah. Sehingga jangan pernah kita mensederhanakan segala sesuatu yang berkaitan tentang generasi muda, khususnya masalah kepemimpinan di masa penantian seperti ini. Dan di bulan Ramadan yang menjadi sarana untuk membentuk dan menyadarkan generasi-generasi muda, jangan pernah kita mensederhanakan perkara ini. Atau bahkan mengabaikan, mengacuhkan, atau tidak mau terlibat. Karena nanti pertanggungjawabannya ada pada imam zaman kita selaku orang tua. Ya, pertanggungjawaban itu akan hadir, akan ada. Dan benar-benar kita akan dimintai satu tanggung jawab di hadapan sahibal asri wa zaman terkait usia kita. Ya, bagaimana kita menghabiskan usia itu tadi, apakah dengan perhatian kita terhadap Mahdawiyah kita, keberwilayahan kita, atau hanya omong kosong semata, atau hanya tadi menyelami ibadah-ibadah tanpa menghadirkan Mahdawiyah, nilai-nilai Mahdawiyah dalam kehidupan kita. Ya, katanya Syekh Panahian apa? Ibarat kita berpuasa tapi tidak berwilayah, ibarat kita sholat tapi tidak berwudu. Percuma sholatnya, tidak wudu, tidak suci. Ya, ini yang membedakan Islam Ahlul Bait dengan Islam yang lain. Bahwa ada satu konsekuensi yang mengikat kita pada aspek wilayah, ulil amr. Ya, enggak bisa kita hanya bisa mengenal Ahlul Bait, menghafal nama-namanya, menghafal sejarahnya, sepak terjangnya, kemudian apa kejadian-kejadian yang memiliki kekhasan dalam kehidupan imam-imam tertentu. Enggak bisa. Enggak bisa sepenggal atau satu cuil kita ambil kemudian yang lain kita abaikan. Enggak bisa. Karena para a'immah itu mereka tampil di tengah masyarakat dengan wajah a'immah. Sementara kita yang mengaku sebagai pengikut a'immah, kita malu-malu untuk berwilayah. Gak siap menghadapi tantangan. Lari dari medan perang pertama. Yang kita cari adalah status aman. Ya sudah, saya taqiyah saja. Ya sudah, saya nggak ngaku saja, saya dakwah. Alasannya apa? Kalau saya Syiah nanti nggak didengerin. Anak-anak mudanya dibangun dengan mental seperti ini. Sekolah jauh-jauh, ngelintasi sekian ribu kilo, pulang-pulang taqiyah. Malu kita. Takut. Ahlul Bait nggak pernah takut, nggak pernah mengajarkan takut, nggak pernah memperkenalkan rasa takut kepada pengikut dan umatnya. Semua mereka mati dalam keadaan syahid. Bukti keberanian dari Ahlul Bait pada puncak akhlaknya. Akhlak itu bukan cuma kita merunduk salaman kepada orang tua, mencium tangannya, bukan. Berakhlak itu ketika kita mampu seimbang. Seimbang dalam hal apa? Masalah akal kita, sehingga kita memiliki satu kesadaran yang jujur, kecerdasan yang tidak ifrat atau kurang sehingga kita licik atau menjadi pengecut, ya. Kita memiliki satu keberanian pada dasar yang seproporsional sehingga kita tidak menjadi pribadi yang penakut, atau ketika berani over kemudian kita menjadi yang buas, ya, menjadi pribadi yang radikal,
dan juga tidak kepada pengikut kepada syahwat, yaitu proporsional kepada apa? Keinginannya dia, sehingga dia menjadi orang yang adil, enggak serakah, enggak tamak, dan juga enggak fakir, enggak terhina. Ini adalah akhlak, harmonisasi daripada akhlak. Sampaikan ajaran Ahlul Bait. Ya. Kalau kita cuma terkungkung untuk masalah klaim frame terhadap masalah, kalau kita Ahlul Bait kita nggak akan diterima. Lantas sekian puluh tahun ketika Anda sudah dikenal non Ahlul Bait, kemudian Anda ketahuan sebagai Ahlul Bait, Anda akan diterima. Apakah akan diterima Anda? Anda bukan superhero. Anda nggak lebih hebat daripada Imam Ali, nggak lebih hebat pada Imam Hasan yang menghadapi satu klaim ya mudzillal mukminin. Imam Hasan mendapatkan satu klaim, wahai orang yang menghinakan kaum mukminin. Bayangkan imam ini, terus imamnya takiyah supaya nggak dibilang ya mudzillal mukminin. Ini mental anak muda kita yang perlu dibangun, khususnya orang yang muta'alim, orang yang dia belajar mendalami ilmu-ilmu Ahlul Bait, mengerti tentang ilmu-ilmu Ahlul Bait, seharusnya mendapatkan satu hikmah kesadaran di hatinya, mewariskan satu makrifat dalam satu kesaksian, sehingga hadir kepada satu derajat yakin. Ya, terlebih masyarakat kita butuh untuk figur-figur yang mampu dijadikan satu patronisasi atau keteladanan untuk menjadi apa? Menjadi panutan. Khususnya bulan Ramadan, bulan yang sibuk dengan ibadah, bukan bulan dagelan, ya, bukan bulan lucu-lucuan atau berleha-leha, bersantai-santai. Ini adalah bulan yang betul-betul kita bermujahadah, harus bekerja keras untuk menjaga kita benar-benar dalam satu rel rahmat dan ghufrannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melewati 30 hari dengan sempurna dan sampai pada satu predikat di hari yang suci ketika kita masuk dalam satu kondisi keimanan yang berbeda. Dalam penjelasannya bahwa kita merasakan ada hal yang berbeda di hati kita, ada kenikmatan yang berbeda di hati kita, ada kesadaran yang berbeda di dalam pandangan kita untuk kita terus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya ucapkan wal afu minkum, apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.